Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel Belajar Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Silahkan disimak. Ya. Pembelajaran ini disusun berdasarkan kompetensi dasar yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat baik itu positif dan negatif dan pecahan baik itu pecahan biasa, campuran, desimal maupun persen. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan baik dalam bentuk pecahan biasa, campuran, desimal maupun persen. Oke, yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu yang pertama materi, yang kedua adalah tanya jawab dan diskusi, yang ketiga adalah proyek, yang keempat yaitu penilaian. Nah, kita awali dari yang pertama adalah bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Perhatikan contoh bilangan bulat pada kehidupan nyata berikut. Ya, pernah kamu melihat sebuah termometer? Pastinya pernah ya, atau kamu pernah diukur suhunya menggunakan termometer? Nah, termometer itu merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita pakai ya untuk merepresentasikan bilangan bulat, karena ada bilangan negatif, ada 0, dan ada bilangan positif. Nah, untuk suhu yang negatif, biasanya ini pada benda yang dingin ya. Nah, misalkan es ataupun pada benda dingin lainnya. Nah, untuk termometer suhu badan itu tidak sampai negatif ya. Untuk termometer yang menunjukkan bilangan negatif, biasanya termometer alkohol atau termometer air raksa untuk ruangan ya, atau pada laboratorium. Nah, kita akan mempelajari garis bilangan. Garis bilangan itu terbagi jadi 3. Ada bilangan bulat positif, lihat pada garis bilangan ini dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada 0, kemudian ada bilangan negatif ya. Bilangan bulat negatif itu ke kiri arahnya ya. Nah, kalau kita awali dari 0, kemudian ke bilangan bulat positif, itu nanti masuknya dia adalah bilangan cacah. Sehingga istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli, yaitu dari 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Jadi, bilangan bulat itu bisa kita simpulkan dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya, sangat banyak. Kemudian bilangan cacah dimulai dari 0 sampai positif tak hingga, sangat banyak. Dan bilangan asli dimulai dari 1. Oke, next mari kita mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Ya, pada kesempatan kali ini akan ada kumpulan bilangan ya. Di sini contohnya ada bilangan 37, 18, 254, dan 245. Maka apabila kita akan mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat digitnya. Ini yang 2 di depan 2 digit, yang 2 di belakang 3 digit. Maka yang lebih kecil yang 2 digit ya. Kita lihat digit pertama, di sini 3, di sini 1. Sehingga paling kecil adalah 1 ya. Nah, urutan yang benar adalah dari 18, 37, 245, dan 254. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan bulat negatif dari yang terkecil ya. Berikut ada bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan bulat negatif itu ada bedanya dengan bilangan bulat positif. Karena pada garis bilangan tadi ya, dari 0, negatif 1, negatif 2 itu arahnya ke kiri. Jadi kalau dia semakin besar, bilangan negatifnya nilainya akan semakin kecil. Nah, di sini ada yang 2 digit nih ya. Lebih besar kan, paling besar. Malah dia nilainya semakin kecil. Jadi yang paling kecil itu adalah negatif 12, negatif 8, negatif 5, sampai negatif 1 dia paling besar dari 4 bilangan ini ya. Nah, bagaimana untuk bilangan pecahan? Tahukah kamu apa itu bilangan pecahan? Perhatikan ilustrasi berikut.
Kalau Bu Sani punya sebuah roti, lalu rotinya itu aku bagi 4, maka setiap potongan kue yang aku berikan kepada kalian itu adalah 1/4 atau 1/4 bagian kue. Ya. Jadi bilangan pecahan bisa kita artikan sebagai bagian dari keseluruhan, rasio atau perbandingan, dan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Sama seperti kelas 6 SD ya, atau kelas 5 ini sudah belajar bilangan pecahan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, maupun persen. Nah, kita akan merubah bentuk pecahan. Ingat-ingat, nomor 1 ini pecahan biasa ya, 25/4. Kalau kita akan rubah menjadi pecahan campuran, 25 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 6 ya. Sisanya kita taruh di pembilang ini, 1/4. Kemudian untuk desimal, ya desimal bisa kita jadikan per 100 ya. Ya, dari mana nih 100? Coba kita lihat, dikalikan 25. Apabila penyebut dikalikan 25, maka pembilang juga dikalikan 25 ya. Sehingga hasilnya 625 per 100. Karena ada dua angka di belakang koma, maka ini jadi 6,25. Nah, apabila kita akan merubah ke dalam persen, langsung kita kalikan 100% boleh ya. Jadi 625 kita kalikan per 100, kita kalikan dengan 100%. Ini 100-nya bisa kita hilangkan, coret ya. Jadi 625%. Ini untuk mengubah ya. Mengingat kembali materi selanjutnya. Tentukan urutan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Oke, untuk bilangan pecahan, ketika penyebutnya semua berbeda, maka langkah pertama kita harus samakan penyebut. Oke, ya setelah samakan penyebut, kita lihat pembilangnya. Mana nih yang paling kecil nih? 8, 5, 3, atau 2. Nah, maka kita bisa urutkan dari yang terkecil adalah 2/10. 2/10 itu dari siapa? Oh, ini miliknya 1/10 ya. Nah, ini 3/20 miliknya 3/20 tetap. 5/20 ini sama dengan 1/4. Lalu terakhir, paling besar yaitu 8/20 yaitu 2/5 ya. Tentukan urutan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ya. Kalau dia ternyata berbeda, kita bisa jadikan semuanya dalam desimal atau persen atau pecahan biasa, terserah ya. Nah, di sini Bu Sani contohkan kita buat dalam desimal ya. 12 bagi 8 yaitu 1,5, 0,53 tetap, 7/20 jadi 35/100, kita kalikan 5 ya, atas dan bawah ya. Pembilang dan penyebut, kemudian desimalnya 0,35 karena ini dua angka di belakang koma. 63% karena persen itu per 100 sama seperti ini, jadi dua angka di belakang koma. Kita lihat angkanya yang paling kecil, nih 0,63, ini 0,35, ini 0,53. Ini paling besar ya, karena dia satu lebih nih. Maka kita pilih yang ini 0,35. 0,35 adalah 7/20. Jadi urutan yang benar yang pertama adalah 7/20. Yang kedua ini 0,53. Ya, tetap. Yang ketiga nih 0,63, ini miliknya 63% ya, urutan ketiga. Lalu paling besar ini 1,5 yaitu miliknya 12/8. Nah, kita akan mempelajari trik mudah membandingkan bilangan bulat positif. Semakin besar bilangannya, maka semakin besar nilainya. Ya, contohnya 65 dan 56 akan lebih besar 65 ya. Kemudian untuk bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Makanya seperti tadi, negatif 250 akan lebih kecil daripada negatif 13 ya. Nah, di sini contohnya negatif 65 dengan negatif 56 lebih kecil negatif 65. Kemudian untuk bilangan pecahan, kita bisa samakan penyebutnya atau kita pakai perkalian silang. Apabila ada 2/7 kita bandingkan dengan 5/9, kita kalikan nih 2 dengan 9, 5 dengan 7. 2 dengan 9 kita kalikan hasilnya 18. 5 dikali 7, 35. Maka lebih besar yang sebelah kanan ya, maka tandanya adalah kurang dari. Jadi disebutnya 2/7 kurang dari 5/9 ya. Oke, mari kita diskusikan, yaitu di sini ada problem. Ayo kita berlatih 1.1 halaman 10.
buku paket nomor 1 sampai 5 dan solusinya kita akan bahas bersama di Google Classroom ya. Seperti ini soalnya. Nanti ada di buku paket nih, halaman tadi ini ada di halaman 10. Oke. Ya, terima kasih sudah menyimak video penjelasan bilangan bulat dan pecahan. Tunggu video selanjutnya, jangan lupa share, like, dan komen ya. Kemudian subscribe ya. Terima kasih sudah menyimak channel Belajar Matematika bersama Bu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.